kolom golongan, ini kolom jabatan, dan ini kolom grade atau kelas jabatan. Silakan untuk pengisiannya disesuaikan saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semua, video kali ini merupakan lanjutan episode pertama. Baik, kita langsung saja ke materi. Beberapa persiapan untuk pengisian pemutakhiran data mandiri di MySAPK akan saya ulas sedikit. Yang pertama yaitu untuk riwayat rubah profil. Silakan saudara-saudara persiapkan foto profil, nomor HP, KTP, kartu keluarga, akte lahir kita, NPWP, BPJS, Taspen, Karis atau Karsu, juga dengan kelas jabatannya. Untuk kelas jabatan akan saya tampilkan kembali. Ya, ini adalah kolom golongan, ini kolom jabatan, dan ini kolom grade atau kelas jabatan. Silakan untuk pengisiannya disesuaikan saja dengan jabatan atau golongan saudara-saudara semua. Baik, yang berikutnya saudara-saudaraku, kita akan lanjut ke dokumen atau data persiapan riwayat pangkat golongan, SK kenaikan pangkat terakhir, untuk riwayat pendidikan, persiapan ijazah terakhir, aktenya juga, dan transkrip nilainya. Untuk persiapan riwayat jabatan, untuk guru, persiapan SK jabatan fungsional, dan untuk para kepala sekolah, siapkan saja SK pengangkatan kepala sekolah yang terakhir. Dan untuk persiapan riwayat PMK, ini siapkan SK PMK-nya. Sudah saya ulas apa itu PMK di video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke persiapan untuk riwayat CPNS atau PNS. Siapkan saja SK CPNS dan PNS-nya. Untuk riwayat diklat, persiapan riwayat diklat yang terakhir. Dan untuk keluarga, ini ada 3 instrumen untuk orang tua, pasangan, dan akte. Untuk orang tua, di sini persiapan KTP-nya, kartu keluarganya. Bila mana memang orang tua kita sudah meninggal, barangkali sudah lama waktunya, silakan persiapan saja data orang tua berikut tanggal meninggalnya. Dan untuk pasangan, persiapan surat nikahnya, dan untuk anak, persiapan akte lahirnya, nomor HP-nya, emailnya bila ada. Dan untuk persiapan riwayat SKP, persiapan saja SKP yang 2 tahun terakhir. Selanjutnya adalah persiapan untuk riwayat penghargaan terakhir. Silakan untuk para guru dan kepala sekolah yang berprestasi. Untuk di tingkat kabupaten ini ada SK dari bupati yang bisa dimasukkan oleh kita dalam riwayat penghargaan ini. Yang berikutnya untuk persiapan riwayat organisasi, silakan masukkan organisasi terakhir atau yang paling tinggi progresnya dalam pengalaman organisasi saudara. Untuk persiapan riwayat CLTN, siapkan saja SK CLTN-nya, cuti di luar tanggungan negara. Itu saudara-saudaraku beberapa persiapan yang dapat kita lakukan sebelum kita mulai melakukan pemutakhiran data di MySAPK. Yang berikutnya adalah silahkan dari beberapa data, dari mulai riwayat keluarga sampai dengan persiapan riwayat CLTN ini, silahkan melakukan penyekenan. Untuk penyekenan bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi Cam Scanner atau sejenis aplikasi lainnya. Atau bisa juga dilakukan penyekenan yang lebih bagus hasilnya, yaitu dengan menggunakan perangkat scanner atau menggunakan printer yang terdapat scannernya juga. Itu mungkin beberapa trik untuk melakukan penyekenan. Saudara-saudara semua, setelah dilakukan penyekenan, silahkan lakukan perapihan data seperti berikut ini. Ya, dari beberapa dokumen yang sudah di-scan, buatkan beberapa folder, masukkan sesuai dengan foldernya. Seperti contoh untuk akademik, saya buat folder akademik, dan di sini isinya adalah scan dari mulai ijazah SD sampai dengan transkrip S2 atau transkrip terakhir. Pertanyaannya adalah, loh kok dari SD sampai dengan pendidikan terakhir? Ya,
Sebetulnya untuk kegiatan MySAPK ini hanya membutuhkan ijazah terakhir saja. Hanya dalam kegiatan penyekenan, saya berpikir penting juga data-data kita untuk didigitalisasikan dengan tujuan yaitu bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, hilang atau bagaimana, kita bisa masih mempunyai data aslinya. Ataupun barangkali kita sedang bepergian jauh di luar kota, kita bisa untuk langsung mengirimkan data-data tersebut karena semuanya tersimpan dalam Google Drive barangkali atau dalam HP kita. Itu beberapa keuntungan dari digitalisasi data kita. Baik, dari data-data yang sudah difolderkan, kita lihat kembali. Ini untuk akademik, ini untuk diklat, dan ini beberapa kartu. Diantaranya karpet, taspen, dan lain-lain. Dan untuk keluarga pun di sini sudah disiapkan. Beberapa kartu keluarga untuk organisasi pun sudah saya cantumkan, sudah digitalisasikan. Walaupun di sini nanti akan saya pilih hanya salah satu saja pengalaman organisasi untuk MySAPK. Sekali lagi, semua ini hanya untuk kebutuhan digitalisasi data saja bagi pribadi saya untuk menjaga kemanfaatan, keselamatan, keamanan data-data tersebut. Baik, kita lanjutkan. Dalam pengisiannya nanti kita akan menemukan beberapa kesulitan. Seperti contoh, dalam ketentuan bahwasanya setiap data yang kita scan, dokumen-dokumen kita itu tidak boleh melebihi kapasitas 1 megabits. Tapi dalam kenyataannya setelah kita lakukan penyekenan, kita akan lihat. Contoh untuk ijazah S2, kita lihat berapa kapasitasnya. Ya, ternyata ini 2,51 megabits. Ini jauh melebihi kapasitas dari ketentuan maksimal 1 bits. Lalu bagaimana bila kita menemukan hal seperti ini? Ya, tentunya kita harus melakukan kompres. Untuk kompres dokumen tersebut, saya memberikan sedikit solusi yang sudah saya lakukan, yaitu dengan melakukan kompres melalui media online. Untuk melakukannya, saya lakukan membuka laman browsing. Sebentar, lagi loading dulu. Ya, di laman ini kita tinggal ketikkan saja cara kompres file PDF secara online. Nah, ini sudah ada saya klik. Maka akan banyak pilihan atau penawaran beberapa macam aplikasi. Ada smallpdf.com, ada ilovepdf.com, ada sodapdf.com, dan banyak lagi ke bawahnya. Namun berdasarkan pengkajian dan pengalaman yang sudah saya lakukan, ternyata aplikasi yang cocok untuk saya gunakan karena memang fiturnya sudah canggih dan sangat praktis dalam mengolah data tersebut, saya menggunakan ilovepdf. Mari saya lakukan contohnya seperti berikut. Ya, bila kita sudah mengklik ilovepdf, maka di sini ada beberapa fitur: gabungkan PDF, pisahkan PDF, kompres PDF, konversi PDF. Semua alat PDF di sana banyak. Bagaimana kita nanti akan mengolah, mengedit data tersebut. Nah, kita kembali kepada kebutuhan kita, yaitu akan mengkompres dokumen. Maka kita pilih kompres PDF. Maka setelah ini kita lakukan pilih file PDF. Nah, kembali ke file PDF. Tadi kita akan mengkompres data akademik, yaitu ijazah S2. Tinggal kita klik saja di sini. Ya, langsung otomatis data tersebut akan terkompres. Kita lakukan klik kompres. Ini prosesnya cepat sekali, saudara. Aplikasi ini akan melakukan pengompresan secara otomatis. Nanti setelah selesai, maka akan mendownload dengan sendirinya. Ya, sudah selesai. Kita lihat proses pengkompresan pun sudah selesai.
Berapa persenkah yang dikompres? Oh, sampai dengan 89% dilakukan pengkompresan. Kita lihat dari 2,51 MB setelah dikompres hanya menjadi 301,83 kilobit saja, sangat jauh berkurang. Dan ini secara otomatis sudah terunduh. Mari kita lihat bagaimana hasilnya. Source folder. Ya, ini dia. Kita kopikan, pindahkan ke gabungan data yang tadi saja. Ya, di sini di akademik kita pastikan. Nah, sudah masuk ijazah S2 compression. Ini berarti yang sudah terkompres. Data inilah nanti yang digunakan oleh kita ketika nanti kita mengupload dokumen ijazah S2. Karena ini sudah kapasitasnya di bawah 1 megabit. Itulah saudara-saudaraku semua beberapa trik barangkali yang bisa membantu dan mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam mempersiapkan diri sebelum kita melakukan pemutakhiran data mandiri melalui MySAPK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasamu